Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pemasangan lampu tembak atau mini laser dari iBreak tipenya L10 3 warna, pemasangan di Honda ADV 160 generasi kedua milik Om Hari Wahyudi dari Cikokol, Tangerang Kota. Pemasangan seperti biasa di bawah headlamp atau penempatannya menggunakan bracket dudukan plat nomor originalnya yang kita manfaatkan untuk bracket lampu atau dudukan bracket lampu, dan ada pemasangan relay set, saklar 2 mode, dan juga saklar kiri fiction original yang sudah kita custom PNP di Honda ADV 160 generasi kedua ini. Untuk posisi penempatan dari relay set kita biasa pemasangan di bagian sini ya untuk Honda ADV 160 karena posisinya lebih aman dan supaya jika ada air masuk atau kena air hujan ini dia tidak menambung di bagian relaynya karena bisa mengakibatkan korosi atau karatan di bagian kakinya dan bisa menimbulkan mati di bagian perlampuannya. Untuk saklar kiri vision kita selalu menggunakan yang original ya, bukan yang KW atau bukan yang biasa, dan kita udah custom juga soket PNP di bagian saklar kiri. Terus ada pemasangan saklar 2 mode yang premium dari Hypernova kita pasangkan di bagian sini supaya posisinya presisi dengan tombol klakson dan juga bisa sejajar dan penampilan pun lebih oke ya. Jadi kita buatkan seperti ini. Yang terpenting di sini ada untuk bagian kerapiannya ya. Kita menggunakan full selang PVC atau selang pelindung kabel. Dan di bagian sini ada modul. Ini modul ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan di bagian low beam lampu utama dan di bagian high beam lampu jauh, plus pas kita mengaktifkan di bagian lampu jauh bawaan motor plus lampu tembaknya juga. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi di sini ada soket khusus. Soket ini sama persis dengan soket bawaan dari saklar kiri Honda ADV 160 generasi kedua ya. Karena generasi kedua ini tidak seperti yang generasi pertama. Kalau generasi pertama itu hanya menggunakan soket 6 pin, soket 9 pin, dan soket 4 pin. Nah, ini dari saklar orinya ya. Jadi ujungnya itu seperti ini. Maka dari itu kita buatkan sama. Jadi tidak ada satupun kabel yang kita potong karena kita mengutamakan untuk keamanan dan juga fungsional dan juga kerapiannya. Di bagian driver lampu tembaknya sudah kita buatkan soket PNP menggunakan soket 4 pin. Terus dari saklar kiri fiction yang pasti di sini ada keluar soket 2 pin ya. Fungsi adalah kabel warna oranye untuk input positif menuju ke saklar 2 mode dan juga kabel warna merah untuk mengaktifkan di bagian lampu jauh. Nah, lampu jauh ini yang berfungsi untuk mengaktifkan high beam di bagian lampu tembaknya. Nah, di bagian rangkaian ini bisa kita buatkan buat beberapa fungsi ya. Untuk sementara ini kan ini menggunakan lampu yang merek iBreak L10 3 warna. Bisa juga untuk lampu tembak atau mini laser dari Hypernova, Duromoto, Hapak ataupun di bagian yang merek Shenlo. Nah, untuk posisi bracketnya kita buatkan seperti ini. Sebenarnya bracket ini sama dengan bracket yang biasa kita gunakan untuk lampu merek Duromoto X1 GT, Duromoto X1, Hypernova HRX1 Plus, Hypernova HRX1 GT. Jadi kita buatkan bracketnya sama, tapi posisinya aja yang berbeda. Kalau untuk di bagian Hypernova HRX1 GT, ini di bagian sini. Kalau ini kita balik, jadi langsung di bagian atas lampunya. Karena ini bracketnya juga lumayan tebal, tebalan sekitar 2 mili, karena bracket bawaan lampunya itu sangat tipis ya, sekitar 1 atau 1,5 mili. Maka dari itu, kalau kita setting ketinggian dan kerendahan cahaya, resiko bisa patah di bagian bracketnya. Maka dari itu, kita menggunakan bracket custom seperti ini. Dan ini untuk posisi sebelah kanannya, kita buatkan posisinya sama ya. Dan menggunakan baut panjang 3 cm. Ini menggunakan baut L supaya lebih kuat. Panjang 3 cm menggunakan yang stainless, jadi tidak mudah karat. Yang ke lampunya pun sudah kita menggunakan yang stainless juga ya di sini. Jadi tidak mudah karat juga. Jadi untuk jangka panjang lebih awet dan yang pasti lebih aman. Dan di belakangnya di sini ada pemasangan klakson Denso disc yang waterproof. Jadi umumnya kan saya sering kali ada pemasangan klakson Helak yang waterproof atau klakson Bosch yang waterproof. Kali ini memang ownernya sudah membawa sendiri barangnya dan kita instalasi saja. Walaupun menggunakan relay set yang sudah jadi, tetap kita instalasi ulang juga supaya lebih rapi dan tidak ada kabel yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Dan kebetulan ada penambahan modul klakson yang putus-putus. Ini bentuknya seperti ini. Ini bisa disetting ya, karena di belakangnya ada tripod yang bisa kita setting untuk kecepatan suara atau dibuatkan lambat. Nah, di sini yang pasti ada 2 kabel positif aki. Jadi untuk yang ke lampu tembak iBreak-nya kita menggunakan yang seperti ini. Ini ada sikring ukuran 20 ampere.
dan satu kabel lagi untuk ke positif aki menuju ke relay set klakson. Oke, selanjutnya akan kita rapikan dulu supaya lebih baik dan lebih aman. Oke, setelah kita rapikan di bagian perkabelan, terus kita tutup bagian atas, hasilnya seperti ini ya. Jadi tidak mentok di bagian sini, aman semuanya. Terlihat juga di bagian sini instalasinya sudah kita rapikan. Pas kita belok kanan belok kiri juga nggak nyangkut ya. Tuh, belok kiri, ini untuk posisi belok kanan. Bawahnya juga aman. Tuh. Dan ini untuk kabel sampingnya yang menuju ke lampu tembak di bagian kanan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Selanjutnya akan kita rapikan dulu di bagian bodi, terus kita lanjut pengetesan saya di jalan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Nah, ini pemasangan bodi semuanya udah rapi. Kita matikan dulu di bagian senjanya. Nah, ini posisi off semua. Karena di bagian salah kiri fixnya bisa kita fungsikan untuk on off bagian lampu senja, lampu utama, high beam, dan juga pass beam. Ini untuk posisi pemasangan lampu tembaknya ya, tembak dari depannya. Nyalakan di bagian senja. Nyalakan devil. Nah, warna merah. Jadi devilnya itu kita fungsikan untuk saklar 2 mode yang ke bawah atau ke low beam. Low beam warna putih lampu tembak. Nah, untuk lampu tembaknya kita fungsikan pas saklar 2 mode on ke atas. Matikan, nyalakan lagi yang ke atas. Nah, otomatis berubah kuning. Matikan, nyalakan lagi yang ke atas. Nah, ini cahaya yang ketiga, warm white. Matikan. Nyalakan pass beam, tombol warna merah, saklar kiri fiction. Tahan. Nah, ini untuk pass beamnya, nyala semua. Lepas. Lagi. Lepas. Lagi. Lepas. Jadi sekaligus pass beam pertama dia cahaya warna putih high beam, yang kedua kuning high beam, yang ketiga warm white high beam. Jadi fungsi seperti itu ya. Karena sistemnya on off berubah warna otomatis di bagian pencahayaannya supaya lebih simpel dan lebih fungsional. Nah, jadi pas kita nyalakan di bagian seperti ini, senja yang berfungsi ya. Pas kita seperti ini, lampu utama standar yang menyala, tampak depannya seperti ini. Dan ini untuk tampak cahayanya. Kita nyalakan ke atas ini. Kalau ke bawah dia devil ya yang menyala seperti ini. Ini devil. Nah, ini tampak nyala devilnya warna merah. Walaupun tidak terlalu pekat tapi nggak masalah ya, karena ini bawaan lampunya kita manfaatkan. Kita matikan devil, low beam lampu tembak. Ini untuk tampak depannya. Ini untuk sorotan cahayanya di tembok sebelum kita atas ke jalan. Cahayanya rapi ya, memang dia cahaya bilet. Kita matikan, nyalakan yang kedua, dia kuning. Nah, ini untuk tampak depannya. Kita nyalakan yang ketiga, warm white. Ini untuk tampak depannya. Dan ini untuk sorotannya di tembok. Pertama, kedua, ketiga. Pertama, high beam. Jadi untuk high beamnya dia menggunakan laser warna kuning cahayanya. Dia tergantung dari posisi atau menyesuaikan di bagian high beam lampu utama juga ya, berbarengan. Kita matikan cahaya kedua, cahaya ketiga ya. Cahaya pertama, cahaya kedua, high beam. Nah, kalau dari sini full kuning semua ya, karena cahaya kedua itu kuning, asalnya juga warna kuning. Kita coba nyalakan cahaya yang ketiga atau warm white plus high beam. Ini untuk sorotan cahaya yang tampak depannya. Dan ini hasil cahayanya. Oke, selanjutnya kita tes output cahayanya di jalan atau di outdoor atau di luar ruangan. Kita masuk ke cahaya lampu standarnya dulu. Seperti ini. Kita masuk ke cahaya lebih warna putih atau mode pertama, lampu tembak. Kita matikan cahaya kedua, kita matikan cahaya ketiga. Kita matikan lampu utama, kita bedakan dengan cahaya lampu tembaknya. Oke, ini cahaya lampu tembak. Kita matikan cahaya kedua. Ini cocok banget ya di saat kabut atau hujan di malam hari. Ini cahaya yang ketiga. Kita kombinasikan dengan high beam, cahaya pertama pass beam seperti ini. Cahaya kedua pass beam seperti ini. Dan cahaya yang ketiga. Jadi yang pasti untuk cahayanya kita bergantian on off, dia berubah cahayanya seperti ini otomatis ya. Ini cahaya lampu utama standar, lampu tembak warna warm white, warna putih, pass beam. Jadi sangat fungsional sekali untuk menambah ketebalan di bagian cahaya lampu utama standar. Kita coba tes lagi untuk cahaya warna putih.
matikan cahaya kedua, matikan cahaya ketiga. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan atau instalasi lampu tembak iBreak L10 3 warna. Dan juga ada pemasangan relay set, bracket tambahan, saklar 2 mode dan juga saklar kiri fiction original yang sudah kita custom di PNP Honda ADP 160 generasi kedua. Dan juga ada instalasi klakson disc yang Denso, yang premium, yang waterproof ya. Dan kita instalasi ulang dan juga di bagian perkabelannya di Honda ADP 160 generasi kedua milik Om Hari Wahyudi dari Cikokol, Tangerang Kota. Pada kesempatan kali ini, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rawabunga 15, R1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di lokasi kami yang bernama Rian Asoris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.